Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bab Animalia bagian uji kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan ciri-ciri berikut. Ciri-ciri umum kingdom Animalia ditunjukkan oleh angka. Jadi yang pertama memiliki dinding sel. Kalau dinding sel itu bukan Animalia. Animalia itu tidak memiliki dinding sel. Kemudian mempunyai membran inti. Nah betul ya, mamalia itu memiliki membran inti. Jadi disebut dengan eukariotik. Ingat-ingat, eukariotik itu memiliki membran inti. Kalau prokariotik berarti tidak memiliki membran inti. Contohnya anggota dari Monera atau bakteri. Lalu nomor 3, dapat bergerak secara aktif. Betul, jadi Animalia anggotanya itu rata-rata dia bisa bergerak secara aktif. Yang keempat, bersifat autotrof. Bukan ya, autotrof itu dimiliki oleh tumbuhan atau alga karena dia memiliki pigmen fotosintetik. Yang kelima, tubuhnya terdiri atas banyak sel. Betul, ini ciri dari Animalia. Jadi Animalia itu sudah multiseluler. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah 2, 3, dan 5. C. Nomor 2, berdasarkan lapisan penyusun tubuhnya, bentuk tubuh Aurelia aurita ditunjukkan oleh gambar. Jadi berdasarkan lapisan penyusun tubuh, hewan itu dibedakan menjadi 2. Ada diploblastik dan juga triploblastik. Ingat-ingat ya, berdasarkan lapisan tubuh ada 2. Diplo sama triplo. Nah kalau untuk diplo berarti dia hanya memiliki 2 lapisan. Yaitu ektoderm dan juga endoderm. Jadi hanya 2 ya, kan diplo. Kalau yang triplo itu dia punya 3 lapisan. Yaitu ada endo, meso, dan juga ektoderm. Jadi endoderm, mesoderm, sama ektoderm. Itu yang tripoblastik. Nah untuk gambar yang diploblastik itu adalah gambar yang E. E itu diploblastik. Sedangkan yang D itu gambar dari tripoblastik. Nah, untuk ubur-ubur atau Aurelia aurita itu tergolong ke dalam hewan diploblastik. Jadi dia yang E. Lalu gambar yang ABC itu gimana? Jadi gambar ABC untuk hewan tripoblastik itu dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan rongga tubuhnya. Jadi untuk yang gambar A itu rongga tubuhnya memiliki rongga tubuh, maka namanya selomata. Kemudian yang B itu memiliki rongga tubuh semu, maka disebut dengan pseudoselomata. Yang B pseudoselomata. Yang C aselomata, yang artinya dia tidak memiliki rongga tubuh. Ingat ya, kalau yang A selomata dia ada rongga tubuh. Jadi antara usus, dinding usus dengan dinding perutnya itu ada rongganya, makanya disebut dengan memiliki rongga tubuh. Kalau yang B pseudoselomata, rongga tubuhnya masih semu. Yang C aselomata berarti malah dia tidak memiliki rongga tubuh. Oke, jadi jawabannya tadi adalah yang E, diploblastik. Nomor 3, ciri-ciri kingdom Animalia yang membedakan dengan kingdom Plantae adalah, jadi kalau kingdom Animalia cirinya yang pertama dia sudah pasti ya multiseluler. Kemudian heterotrof. Jadi tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian bergerak aktif. Ini juga ciri dari kingdom Animalia. Lalu apa yang membedakan Animalia dengan Plantae? Yang utama itu karena Animalia bersifat heterotrof dan tidak memiliki dinding sel. Jadi kalau tumbuhan kan autotrof, jadi nggak mungkin yang punya dinding sel juga tumbuhan. Jadi yang tidak memiliki dinding sel itu adalah hewan. Kenapa jawabannya bukan yang A? A itu kan juga betul multiseluler dan tidak memiliki dinding sel. Tapi untuk yang multiseluler itu tidak hanya hewan, tumbuhan juga multiseluler. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Nomor 4, Wulan mengamati Peretima posturna yang ditemukan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Selanjutnya Wulan mengidentifikasi ciri hewan tersebut. Pernyataan yang benar mengenai ciri-ciri hewan tersebut adalah, jadi Peretima posturna
itu adalah cacing tanah. Nah, cacing tanah itu cirinya yang pertama, dia memiliki 3 lapisan tubuh, punya ekto, meso, dan juga endo. Kalau punya 3 lapisan tadi berarti apa namanya? Ya, dia tergolong ke dalam triploblastik karena punya 3 lapisan. Ciri lain, si cacing tanah ini juga sudah memiliki rongga tubuh. Antara mesoderm dan juga rongga tubuhnya membentuk 2 lapisan, yaitu ada lapisan dalam dan juga lapisan luar. Nah, berarti hewan ini tergolong ke dalam selomata alias dia punya rongga tubuh. Maka disimpulkan bahwa cacing tanah ini termasuk ke dalam triploblastik selomata. Lalu tubuh cacing sendiri itu dia bentuknya simetri bilateral. Apa sih simetri bilateral? Maksudnya itu dia bisa dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Jadi ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka di sini jawabannya adalah yang D, termasuk hewan triploblastik selomata. Nomor 5, cacing pipih termasuk ke dalam hewan triploblastik aselomata karena jadi tadi ya berdasarkan penyusun tubuhnya kan hewan dibagi jadi 2, ada diplo sama triplo. Nah, hewan triplo itu memiliki lapisan pembentuk tubuh yaitu ada ekto, meso, dan juga endo. Lalu hewan triploblastik sendiri itu tadi dibagi menjadi 3, ada yang selomata, aselomata, dan pseudoselomata. Untuk yang triploblastik aselomata itu hewan yang belum memiliki rongga tubuh. Artinya tubuhnya itu padat tanpa rongga. Jadi antara usus dan tubuh terluar itu nggak ada rongganya sama sekali. Makanya disebut dengan aselomata, tidak memiliki rongga tubuh. Contohnya itu adalah cacing pipih. Maka di sini jawabannya adalah yang C, tubuhnya padat tanpa rongga antara usus dan tubuh terluar. Nomor 6, pernyataan yang benar mengenai simetri tubuh hewan pada gambar tersebut adalah jadi berdasarkan simetri tubuhnya hewan itu dibedakan menjadi 2. Ada simetri radial dan ada juga yang simetri bilateral. Nah, hewan yang bentuk tubuhnya simetri radial itu berarti bagian tubuhnya biasanya bentuknya tersusun melingkar. Jika dipotong akan menghasilkan potongan-potongan tubuh dengan bentuk yang sama. Jadi hasil potongannya itu banyak nanti kalau yang radial. Sedangkan hewan yang bilateral itu berarti bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian yang lain. Jadi jika hewan tersebut dipotong melalui mulut dan anus maka akan mendapatkan bagian yang sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Jadi nanti kalau dipotong jadinya ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri, itu yang bilateral. Pokoknya inget-inget ya, kalau bilateral dipotong jadi 2, kalau radial itu bisa jadi banyak. Kenapa? Karena bentuk tubuhnya melingkar. Nah, hewan-hewan yang berbentuk tubuhnya radial, simetri radial itu disebut dengan hewan radiata. Oke, kita kembali ke gambar. Ini dilihat gambarnya di sini berarti bentuknya dia melingkar. Lihat bisa dipotong menjadi beberapa bagian. Di situ jadi 4 bagian ya. Sebenarnya bisa lebih dari 4 bagian. Nah, karena bisa dipotong lebih banyak bagian, nggak cuma 2, berarti hewan ini termasuk ke dalam simetri radial. Nah, hewan simetri radial itu disebut dengan hewan radiata. Karena jika dipotong, potongan tubuh yang dihasilkan akan memiliki bentuk yang sama. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 7, saat berjalan di kebun, Rasti menemukan hewan pada gambar berikut. Karakteristik yang dimiliki oleh hewan tersebut adalah, jadi gambar pada soal itu adalah gambar dari kumbang koksi. Ya, ini kumbang koksi, bukan kura-kura. Jadi kumbang koksi itu dilihat dari bentuk tubuhnya, dia masuk ke dalam simetri bilateral. Kenapa? Karena ketika dipotong dari mulut kemudian hingga anus akan menghasilkan 2 bagian yang sama, sisi kanan dan juga sisi kiri. Jadi jawabannya adalah
yang E, bentuk tubuhnya simetri bilateral yang menggambarkan bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan yang lain. Oh ya, untuk yang simetri radial, contoh hewannya itu bisa anggota dari Porifera, kemudian anggota dari Solentrata seperti ubur-ubur, lalu bisa juga anggota dari Echinodermata, jadi seperti bintang laut, kemudian bulu babi, itu juga masuk ke dalam anggota radiata atau simetri radial. Nomor 8, pada bakteri materi genetik tidak dibatasi oleh membran sehingga terlihat menyatu dengan sitoplasma. Adapun pada sel hewan materi genetiknya berada di dalam nukleus yang dibatasi oleh membran. Ciri yang dimiliki oleh sel hewan tersebut menunjukkan bahwa hewan bersifat, ingat ya, makhluk hidup itu dibagi jadi dua berdasarkan ada tidaknya inti sel. Jadi ada makhluk hidup prokaryotik yang artinya dia tidak memiliki membran inti sel. Jadi DNA-nya tersebar di sitoplasma. Ingat, prokaryotik tidak memiliki inti sel dan DNA-nya atau materi genetiknya tersebar di sitoplasma. Sedangkan untuk yang eukariotik itu memiliki membran inti sel. Jadi dia punya inti sel. Oleh karena itu, materi genetik atau DNA-nya itu berada di inti sel. Yang tergolong ke dalam prokaryotik itu hanya anggota dari Monera. Jadi setelah Monera dari mulai Protista, kemudian fungi, lalu ada plante dan juga animalia, itu semuanya tergolong ke dalam eukariotik karena memiliki membran inti sel. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 9, sekelompok peserta didik mengamati beberapa jenis hewan di suatu ekosistem. Peserta didik tersebut melakukan pengamatan di ekosistem yang berbeda-beda. Hasil pengamatannya ada ubur-ubur, planaria, katak, cacing gelang, dan juga cacing tanah. Nah, berdasarkan tabel tersebut, hewan Triploblastic Coelomata yang ditemukan oleh peserta didik adalah, jadi Triploblastic Coelomata berarti penyusun tubuhnya ada 3 nih, ada ekto, meso, sama endo. Kemudian kalau Coelomata berarti dia memiliki rongga tubuh. Nah, hewan yang termasuk ke dalam Triploblastic Coelomata itu adalah cacing tanah atau anggota dari Annelida dan juga katak anggota vertebrata. Sedangkan yang Triploblastic Acelomata yang belum mempunyai rongga tubuh, yang artinya padat ya, tanpa rongga antara usus dan bagian tubuh terluar. Hewan ini biasanya memiliki mesoderm yang bentuk strukturnya kompak, jadi selom atau tidak terbentuk. Contoh hewan Triploblastic Acelomata itu yang ditemukan siswa adalah yang planaria nomor 2. Jadi nomor 2 planaria itu termasuk ke dalam Triploblastic Acelomata. Sedangkan yang anggota dari Triploblastic Pseudocoelomata itu contohnya adalah cacing gelang. Cacing gelang yang nomor 4 itu masuk ke dalam Triploblastic Pseudocoelomata. Jadi punya rongga tapi dia semu. Maka di sini jawabannya adalah yang nomor 3 dan nomor 5, katak dan cacing tanah. D. Nomor 10, sel tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan sel hewan tidak memiliki kloroplas. Tidak adanya organel sel tersebut pada sel hewan menunjukkan bahwa hewan bersifat, jadi kloroplas itu organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, kloroplas itu biasanya hanya dimiliki oleh tumbuhan atau alga. Oleh karena itu tumbuhan itu masuk ke dalam organisme autotrof, jadi bisa fotosintesis. Sedangkan hewan itu tidak memiliki kloroplas alias gak punya klorofil. Kalau tidak punya klorofil berarti tidak bisa membentuk makanan sendiri. Disebut dengan heterotrof. Jadi jawabannya yang C. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.